Banjir bandang menerjang Desa Kota Tua dan Desa Simaningir, Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Air berarus deras membawa material kayu dan lumpur. Kian lama air terus meninggi hingga nyaris mencapai atap rumah warga. Peristiwa tersebut terjadi usai kawasan ini diguyur hujan selama 3 jam. Akibat peristiwa ini sejumlah rumah warga bahkan hilang tersapu derasnya aliran air. Di teras lah bang, kan? Apa gitu. Kebetulan itulah tadi agak malas keluar mau ke kebun. Itulah mungkin hujan deras. Hujan duluan. Terus datang air dari atas kan di jalannya itu. Jadi airnya itu keruh, tambah lama tambah besar. Hingga kini petugas BPBD masih mendata jumlah kerusakan dan kemungkinan adanya korban jiwa akibat banjir bandang tersebut. Sedangkan warga yang masih trauma mengungsi di tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pedagang menyelamatkan diri keluar dari lapak mereka di pasar ikan di Pasuruan, Jawa Timur. Terdengar suara gemuruh, tak lama kemudian satu persatu lapak di bantaran Sungai Gembong ambruk. Sebagian puing bangunan lapak masuk ke sungai. Lapak pedagang ikan rata dengan tanah setelah pondasi bangunan tergerus arus sungai. Setengah jam ikutan semua Pak, langsung wis. Keras suaranya tadi. Keras. Yang terdampak ada 10 lapak. Sisanya yang ke utara dalam kondisi memprihatinkan juga. Ini kita sudah menghimbau ke warga untuk tidak berjualan di sepanjang bantaran sungai. Meski tak ada korban jiwa, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Pemilik lapak dihimbau mengkosongkan lokasi berdagang karena dikhawatirkan terjadi peristiwa serupa. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan kasus korupsi 150 miliar rupiah. Kejati Jakarta Pemprov Jakarta menghormati pengusutan kasus dugaan korupsi 150 miliar rupiah yang dilakukan Kejati Jakarta. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta oleh Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi senilai 150 miliar rupiah. Teguh menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk menangani kasus ini. Saya menginstruksikan kepada Inspektorat selaku update untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Dan memang ditemukan dengan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam perhitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektor. Dugaan korupsi di tubuh Dinas Kebudayaan membawa kesan bahwa korupsi sudah mendarah daging dan menjadi budaya yang lazim dalam administrasi pemerintahan daerah. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana mengentaskannya? Sudah bergabung bersama kami, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Bang Boyamin, selamat sore. Selamat sore, David, dan seluruh pemirsa. Senang sekali bisa ketemu lagi nih, Bang. Ya, Bang Boyamin, Anda sudah dengar ya tentang penggeledahan oleh Kejati di Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta. Ya. Anda sudah dengar ya? Potensi korupsi di birokrasi itu sangat banyak dan meluas, bukan hanya di DKI aja sebenarnya, gitu, David. Ya, artinya apa? Memang sudah di seluruh Indonesia begitu merata atau bagaimana? Iya, karena bukan oknum lagi gitu sebenarnya. Sudah hampir sebagian besar birokrat kita itu berpikir gaji itu nomor 2. Yang nomor 1 ya justru dari hasil korupsi. Begini nih, membuat bahkan ada yang lucu lagi misalnya tentang, misalnya ada kunjungan dari daerah lain itu kan ngasih plakat gitu. Nah, plakat itu anggarannya 150 juta tapi cuma dibelanjakan nanti ya separuhnya. Terus kemudian nanti ya itu kan
nanti karena alasannya tamunya banyak segala macam dikasihkan habis lagi gitu. Jadi saya akan bermain dengan produsennya itu dibuat 150 barang misalnya, ini karena barangnya 1 juta gitu. Sebenarnya hanya 75 yang dibikin gitu, tidak 150 buah gitu. Nah, kayak begini aja masih potensi begitu bisa dikorupsi, yang lebih besar bisa juga gitu. Bahkan DKI ini kalau versi saya sudah lama, bahkan kutipan itu sampai 15% anggaran-anggaran proyek itu untuk satu pos saja, belum pos-pos yang lain begitu. Jadi kebocoran itu sampai angka 40% David sebenarnya kalau mau diteliti. Dan justru DKI itu kan karena seakan-akan semua lembaga penegak hukum itu fokusnya di pemerintah pusat, maka DKI ini seperti aman. Justru zaman saya jadi DPRD Solo tahun 1997 itu ada pemio begini, lebih senang jadi DPRD DKI daripada DPR RI. Karena DPRD oknumnya itu bahkan bisa jadi ini tanda kutip jadi pemborong, jadi ngurusi kegiatan segala macam itu. Lah DPRD-nya aja bisa begitu, apalagi di eksekutifnya gitu. Jadi saya terima kasihlah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menggerakkan lagi sumber dayanya untuk membongkar korupsi di Pemprov DKI ini, karena sudah agak lama Kejati maupun Polda atau KPK itu tidak menyentuh Pemprov DKI. KPK itu menyentuh urusan pengadaan lahan. Lah pengadaan lahan yang kemarin di Jakarta Timur, kemudian di Utara, di Barat, itu kan bahkan milik sendiri dibeli lagi kan itu. Ada yang belum selesai sudah dibeli, sudah dibayar lunas, sementara bayarnya kepada makelar. Malah si pemilik malah belum terima bayaran. Jadi justru di DKI ini menurut saya korupsinya itu malah berani jorok gitu loh David. Jadi seperti terang-terangan begitu, kelihatan begitu ya. Nggak terlalu sulit untuk ditelusuri ya. Yang di Dinas Pendidikan kebudayaan ini lebih banyak kan acara-acara kebudayaan, misalnya pentas seni atau kegiatan apa, dan itu sampai mereka berani membuat stempel palsu. Nah, seakan-akan kan itu dibayarkan kepada vendor atau pihak ketiga. Nah, pembayarannya saya yakin itu lebih dari 50% itu bocornya gitu. Nggak mungkin hanya 40% itu. Jadi ini pola-pola yang gampang sebenarnya untuk dilacak. Jadi terima kasih DKI, Kejati DKI telah melakukan proses ini lagi supaya nanti dibersihkan juga. Kalau DKI nanti bersih, mudah-mudahan daerah lain istilahnya bersedia untuk membersihkan dirinya, membuat tata kelola yang baik gitu. Sehingga misalnya kayak ini vendor gitu atau pemborong atau rekanan itu kan gampang dilacaknya. Sebenarnya dibayar berapa, penunjukannya bagaimana. Nah, kalau ini vendor kesenian kebudayaan ini kan masalahnya pasti nggak tender ini. Di bawah 200 juta penunjukan segala macam begitu. Pentas wayang, pentas golek, pentas apa, atau tari apa begitu. Ya, atau membuat film dokumenter yang sebenarnya harganya bisa 100 juta tapi dibuat 200 juta atau bahkan 300 juta begitu David. Jadi inilah istilahnya penyakit birokrat kita gitu. Berpikirnya apa yang bisa saya bawa pulang gitu. Gaji itu dianggap sudah sesuatu yang memang dianggap bahkan nomor 2 gitu. Itu David. Ya artinya mereka kalau tadi disampaikan oleh Bang Boyamin ada proyek-proyek fiktif. Sebenarnya proyek itu ada begitu ya. Tetapi markup-nya lalu kemudian kerjasamanya dengan vendor begitu ya. Yang artinya terlihat jelas gitu. Iya, yang kalau dalam kasus ini yang di kebudayaan ini begitu kerjasama dengan vendor atau membuat produksi ya kayak film yang iklan iklan sosial lah misalnya begitu gitu, yang semuanya bukan istilahnya diduga sebagian besar di markup itu. Baik. Dan lalu kalau biasanya kan dengan vendor itu masih kong kali kong lah. Ya udah kamu aku tunjuk anggarannya 200 tapi sebenarnya nanti saya bayar 110 ya, yang 90 balik gitu. Ya, itu kan lah kalau ini pakai stempel sendiri gitu kan seakan-akan ada pihak ketiga yang mengerjakan tapi dikerjakan sendiri tapi dibayar sendiri, berarti kan diambil sendiri. Diambil sendiri. Bahkan vendornya pun tidak jauh dari mereka ya, masih orang-orang dekat juga begitu ya, sehingga masuk ke kantong sendiri. Kalau masih pakai vendor terus markup itu masih agak mending lah. Kalau ini sudah stempelnya aja dipalsu sampai 100 lebih itu kan ya udah niat gitu loh. Kok zaman sekarang di Jakarta masih ada yang berani begitu, itu kan anehnya bukan main ini. Terheran-heran saya gitu. Oke, Bang Boyamin. ya ini yang jadi pertanyaan sekarang begini. Ini sebenarnya gini, itu kan orangnya banyak ya. Lalu siapa sebenarnya otak pelakunya ini?
Karena kelihatannya nih setiap administrasi pemerintahan ada aja nih peristiwa seperti ini. Iya, pasti otoritas tertinggi di situ. Kalau sebenarnya mereka ini otoritas tertinggi itu memberikan keteladanan, bahkan memerintahkan. Tunggu, ini kan wilayahnya di dinas. Apakah otoritas tertinggi di dinas atau otoritas tertinggi artinya di Pemprov begitu? Ya, di dinasnya itu. Di dinasnya, dan beberapa kepala daerah itu kadang-kadang dia merasa pekewo nanti dikira minta bagian, maka terus kemudian membiarkan proses kegiatan eksekutif itu di dinas-dinas. Lah, justru itu kadang-kadang ada yang nakal, kepala daerahnya nggak mau, ya udah kita cincai aja gitu. Nah, kadang-kadang kepala daerah yang kadang-kadang pengen dapat bagian kan ngawasi gitu kan. Tapi ya jelek juga gitu kepala daerah yang ada berusaha masukin pelaksanaan tapi juga sebenarnya minta bagian. Nah, ini dua-duanya jelek. Nah, mestinya nggak boleh juga pemimpin membiarkan itu dengan alasan bahwa dia tidak ingin dianggap intervensi dan minta bagian. Maka dibiarkan. Nah, fungsinya pemimpin kan pengawasan. Harusnya bagaimana? Ajak kerja sama KPK kah atau Kejati atau gimana? Ya, harusnya. Pada posisi ini gini, kalau saya berharap sebenarnya ini di luar pertanyaanmu saya jawab. Penyidik kalau perlu nanti sampai pasal ini namanya pasal AB, ya artinya membiarkan itu. Jadi tidak menjalankan tugasnya gitu. Jadi itu kalau perlu itu dianggap turut serta gitu. Biar kepala daerahnya atau DPRD-nya, nah ini nanti juga saya duga DPRD-nya bisa jadi ada yang ikut bermain ini. Mereka harusnya ngawasi kok dibiarkan kayak begitu gitu. Jadi saya berharap nanti penyidik mengembangkan sampai level DPRD-nya, oknumnya, juga kalau kepala daerahnya abai ya kalau perlu dikenakan pasal lalai atau pasal mengabaikan gitu. Ada bahasa Belandanya, saya lupa itu, sorry. Oh, iya. Delik. Apalah ada gitu istilahnya membiarkan, harusnya dia mengawasi, tidak ngawasi, kena itu harusnya gitu. Jadi biar besok lagi kepala daerah, saya kan tidak ikut-ikutan, tidak tahu apa-apa, tapi tugasnya kan ngawasi, gitu loh. Jadi nggak bisa juga gitu. Jadi paling tidak harus dimintai pertanggungjawaban, paling tidak jadi saksi dan biar dibawa ke pengadilan, nanti biar dimarah-marahi hakim. Anda ini suruh ngawasi, nggak ngawasi, misalnya paling tidak begitu gitu. Itu memang yang mesti sampai ke situ ya seharusnya. Baik, Bang Boyamin, kita lihat dulu ya apa yang disampaikan oleh penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi yang membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kita lihat pernyataannya berikut ini. Saya menginstruksikan kepada Inspektorat selaku update untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Dan memang ditemukan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam perhitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektor. Hari ini yang dilakukan oleh tim Khusus Kejati DKI ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud. Oke, kita kembali ke Bang Boyamin, apa tanggapan Anda? Iya, ini kan memang PJ yang baru berjalan 2 bulan, 3 bulan. Justru dalam konteks ini saya malah apresiasi PJ-nya nampaknya welcome kan. Bisa jadi ini terbongkar, ini kan juga kepala daerah PJ ini terbuka dengan pihak penyidik gitu. Bahkan mempersilahkan penggeledahan dan responsif memerintahkan inspektorat untuk memastikan semua itu. Itu kan saya yakin dalam rangka membantu penyidik untuk mengurai ini. Bukan dalam rangka menghalangi atau menghambat. Justru saya kira Pak PJ dalam hal ini baru 2 bulan 3 bulan, menurut saya itu welcome gitu. Tapi saya yakin ini penyidik juga merasa terbantu justru dengan Pak PJ yang welcome dan inspektorat untuk juga melakukan penelitian lebih lanjut supaya kerugiannya segera bisa dipulihkan misalnya. Kan bisa jadi ini ada beberapa yang mungkin akan bisa dipulihkan. Tapi justru Pak PJ Gubernur juga harus mengembangkan ke dinas-dinas yang lain, inspektorat untuk mengawasi semuanya, mengaudit semuanya. Itu gampang. Perlu nggak sih, Bang? Itu, perlu nggak sih memanggil PJ Gubernur sebelumnya atau mungkin juga bahkan Gubernur sebelumnya gitu? Perlu aja, karena kan ini di DKI ini oknumnya nakal dan udah lama gitu, proses-proses pengadaan dulu mulai zaman Pak Ahok itu kan membongkar kasus yang di Dinas Pendidikan, yang pengadaan USB segala macam pernah rame itu kan, ya proses-proses yang terlalu mudah di Jakarta ini untuk diduga dimanipulasi segala macam. Jadi
prosesnya saya minta dikembangkan untuk dibersihkan semua, bukan hanya dinas kebudayaan, dinas-dinas yang lain yang ada anggarannya, termasuk juga dinas yang mendapatkan uang dari proses kegiatan retribusi, kegiatan pemberian izin. Karena kemarin zaman Pak Ahok aja bisa memeras, tanda kutip ya, memaksa pengembang-pengembang perkantoran karena kelebihan istilahnya kelebihan ketinggian gedung misalnya, dan bisa untuk membangun bundaran Semanggi kan itu. Nah, itu proses-proses menurut saya Kejaksaan dan PJ Gubernur bisa sinergi untuk perbaikan tata kelola supaya uang masuk tidak bocor, uang keluar juga tidak bocor, itu David. Baik, ini kan tampaknya sudah membudaya gitu ya, mendarah daging begitu di dalam administrasi, baik di Jakarta maupun di pemerintahan provinsi lainnya begitu. Tetapi kalau mau dilihat begitu ya, itu kan ketika membuat program kan selalu harus ada tanda tangan dari pimpinan juga, ataukah mungkin minimal sekda atau apa mungkin untuk program kerja tahunan. Karena memang saya pernah lihat juga di mejanya Pak Ahok dulu. Ini loh Fit, banyak banget ini gitu. Kayak maksudnya yang fiktif-fiktif gini, yang semuanya dipecah-pecah, kecil-kecilin katanya gitu. Nah ini itu tuh bagaimana menyelesaikan yang seperti itu gitu? Sebenarnya gini, inspektorat maupun Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung lah itu sudah ahlinya. Kadang-kadang mereka kejaksaan itu kan pengen korupsi yang out box gitu. Kadang-kadang kalau di Kejaksaan Agung kan pernah tambang, pernah minyak goreng langka, terus juga Jiwasraya, Asabri. Nah, proyek-proyek begini ini kayak rasanya kayak hanya remeh-temeh gitu ya. Putar kaset rusak gitu. Jadi itu kalau mau gitu mungkin tiap hari Kejaksaan Tinggi DKI bisa nggak libur itu, atau Kejaksaan Tinggi di provinsi atau Kejaksaan Negeri sepanjang mau memelotot itu misalnya beli kertas 1 rem gitu, itu atau 10 rem, tapi sebenarnya belinya hanya 7 rem gitu loh. Jadi hampir tiap hari itu beli pulpen, beli kadang-kadang yang sudah kemarin baru beli, kok ini beli lagi. Gampang itu untuk meneliti itu gitu. Baik. Jadi tapi memang kalau dikumpul-kumpulkan jadi banyak ya, sebab saya juga pernah mendengar ada informasi bahwa itu ada konsorsium juga nih logistik yang memang nggak tahu terkonfirmasi nggak itu oleh Bang Boyamin bahwa ada hal-hal seperti itu. Jangan kan itu, yang proyek pembangunan di dinas PU, dinas tata air segala macam kan, karena ini bendungan yang banjir itu misalnya hanya untuk pengerukan sungai itu, kalau mau diteliti semuanya saya yakin itu ada kong kali kong, ada dugaan manipulasinya yang tanda kutip ya akhirnya bagi-bagi begitu. Dan oknum DPRD-nya juga harusnya ngawasi, malah ada beberapa yang punya rekanan atau membawa rekanan untuk dimenangkan segala macam itu. Dan anggaran DKI itu sangat besar, David. Jadi betul. Justru itu kadang-kadang tidak terserap karena saking banyaknya, karena dulu ibu kota gitu. Jadi ini yang harus menurut saya bahkan bahasanya gitu. Semua hal kan kalau kadang-kadang swasta aja sudah memperbaiki jalan segala macam. Jadi sudah sebenarnya gubernur itu duduk manis saja sudah semua hal pembangunan berjalan. Tugasnya untuk mengawasi gitu. Kalau soal teknis itu sudah jago-jago kok, sudah pinter semua itu. Baik, semoga nanti gubernur yang baru nanti dan wakil gubernur boleh bekerja betul-betul dalam pengawasan yang maksimal begitu ya. Baik Bang Boyamin, terima kasih banyak untuk informasinya juga dan insidersnya. Salam sehat selalu dan selamat sore. Ya, pemirsa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Korps Pemberantasan, maksud kami KPK, Tipikor Barreskrim Polri. Pemeriksaan ini diduga terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran judi online. Budi Aris sudah tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 10 pagi tadi untuk menjalani pemeriksaan. Namun pihak Barreskrim Polri belum merinci terkait substansi pemeriksaan yang dilakukan terhadap Budi Aris. Sebelumnya Polda Metro Jaya membongkar kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Aris yang menjabat Menkominfo di era kepemimpinan Presiden Jokowi menyatakan siap diperiksa terkait kasus judi online yang tengah ditangani polisi. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari pemeriksaan mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi oleh Korps Anti Korupsi di Barreskrim Polri, kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Sibuan yang berada di Mabes Polri Jakarta. Selamat sore Hamzah.
Bagaimana jalannya pemeriksaan Budi Ari pada saat ini? Hamzah. Juga pemirsa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi hari ini menjalankan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Dikabarkan bahwa mantan Menkominfo ini yang menjabat saat ini sebagai Menteri Koperasi mendatangi Bareskrim ini pada tanggal 19 Desember hari Kamis tadi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Budi Ari ini dikonfirmasi juga oleh Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Brigjen Arif Adiharsa yang menyebut bahwa betul Budi Ari Setiadi sedang diperiksa sejak pukul 10 tadi. Saat ini kondisi terkini di Bareskrim, rekan-rekan media masih menunggu keluarnya Budi Ari setelah diperiksa selama kurang lebih hampir 6 jam. Kami juga tadi sudah mendapatkan kabar bahwa pemeriksaan sudah selesai, namun hingga saat ini mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi ini masih belum terlihat keluar dari ruangan Bareskrim Polri. Seperti yang diketahui sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital yang saat ini dipimpin oleh Mutia Hafid sudah menonaktifkan sekitar 11 staf ahli dan juga pegawai Menkomdigi yang dulunya merupakan Menkominfo di bawah naungan Budi Ari Setiadi. Diduga pemeriksaan ini terkait dengan staf ahli dan pegawai dari Menkomdigi yang terlibat dalam kasus penyelewengan hak dalam pemblokiran situs judi online. Sementara itu, David. Baik Hamzah, terima kasih untuk informasinya. Tentu kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 10 pegawai Kementerian Komdigi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia judi online. Tidak hanya berhenti di situ. Nama mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi yang digadang-gadang mengetahui soal praktek judi online yang melibatkan pegawai Kemenkominfo juga turut diperiksa polisi. Inilah detik-detik saat tim Opsnal Subdit Jatandras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 orang tersangka baru kasus judi online pada tanggal 28 November lalu. Selain mengamankan pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya, uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit ponsel, dan 9 buah buku tabungan. Termasuk mobil mewah bernilai fantastis mencapai 167 miliar rupiah. Dalam kasus judi online yang menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Tidak hanya pegawai Kementerian Komdigi, mantan Menkominfo yang sekarang menjabat Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi pun menjadi sorotan. Pasalnya, Budi Ari digadang-gadang mengetahui soal praktik judi online yang menjerat pegawai kementerian yang pernah ia pimpin. Merespons sorotan tersebut, Budi Ari mengaku siap diperiksa jika diperlukan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mencurahkan kegundahannya terkait kasus judi online di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Belasan oknum PNS di lingkungan Komdigi yang ditangkap oleh pihak kepolisian menjadi pil pahit untuk kementerian. Sementara, PPATK menyebut, dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah, dimulai dari Rp10.000. Selain memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi, polisi pun masih menunggu hasil analisis PPATK untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor BI pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan sejumlah dokumen.
tentunya kita akan ungkap semuanya fakta-fakta ini, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah itu yang kita dalami sekarang. Ada dugaan ya, ada dugaan selain ke BI ada tempat-tempat lain. Nanti kita akan Pak, barang bukti yang terkumpul apa Pak saat ini Pak? Beberapa dokumen ya kita temukan, beberapa barang-barang ya, alat bukti elektronik kita juga amankan, dokumen terkait ya berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari. Sementara itu, Bank Indonesia membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Gubernur Bank Indonesia menjamin akan bersikap kooperatif dengan mematuhi hukum yang berlaku. Satu, bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki oleh KPK sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Fakta miris terungkap dari kasus pabrik uang palsu yang berada di dalam perpustakaan Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Tak hanya nilai pemalsuan uang mencapai 2 miliar lebih, bos pabrik uang palsu ternyata bergelar doktor sekaligus dosen di universitas tersebut. Temuan pabrik uang palsu di dalam perpustakaan UIN Alauddin Goa, Sulawesi Selatan menghebohkan publik. Jumlah uang yang dipalsukan tidak main-main, diperkirakan mencapai 2 miliar lebih, melibatkan puluhan orang dalam jaringan, mulai dari pencetak uang hingga pengedar. Polres Goa telah menangkap 17 orang tersangka, termasuk Kepala UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, AI, yang diduga berperan sebagai bos pabrik uang palsu, serta 1 staf kampus. AI diketahui bergelar doktor dan merupakan salah satu dosen ilmu perpustakaan UIN Alauddin. Mungkin masih ada lagi tersangka selanjutnya. Makanya kami minta sabar dulu karena masih kami kembangkan. Salah satu barang buktinya ada mesin yang di belakangnya barusan kami cek. Mesin cetak uang berukuran besar dan barang bukti uang palsu senilai 446 juta rupiah ditemukan di salah satu ruangan bekas toilet di gedung perpustakaan UIN Alauddin 2 Desember lalu. Pabrik uang palsu terungkap setelah salah satu pelaku membayar cicilan kredit ke sebuah lembaga pembiayaan. Saat ditelusuri, terungkap lokasi pabrik uang palsu ternyata berada di dalam kampus UIN Alauddin. Fakta ini membuat geram mahasiswa. Kampus yang seharusnya mencetak sarjana justru tercoreng karena ulah oknum pencetak uang palsu. Mahasiswa pun menuntut rektor mundur dari jabatannya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. 5 pelajar SMA Negeri 70 Jakarta Selatan dikeluarkan dari sekolah akibat terlibat kasus perundungan. Sebelumnya kasus ini sempat berproses di Polres Jakarta Selatan. Kelima pelajar yang dikeluarkan karena kasus perundungan merupakan siswa senior SMA 70. Mereka diduga terlibat perundungan seorang siswa yang merupakan adik kelas. Kepala Sekolah SMA 70 Sunario mengatakan saksi terhadap kelima siswa sudah sesuai dengan aturan yang, sanksi yang diterima kelima siswa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya korban siswa berinisial ABF ditarik oleh kakak kelas dan menerima penganiayaan di sejumlah bagian tubuh oleh 4 orang pelaku. Tak hanya dipukuli, para pelaku juga merampas sepatu dan telepon genggam korban. Pemirsa, kenaikan PPN yang dimulai tahun 2025 mendapat penolakan dari masyarakat. Di dunia maya muncul laman yang berisi petisi menolak kenaikan PPN.
Petisi yang mendorong pemerintah batalkan kenaikan PPN beredar di internet melalui laman change.org. Situasi ini mengajak masyarakat tanda tangan petisi tolak kenaikan PPN karena kebijakan ini akan mempersulit masyarakat. Hingga pukul 4 sore hari ini sudah lebih dari 119.000 orang yang menandatangani petisi ini. Pemirsa, untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. Bantuan diberikan tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kelas menengah dan UMKM. Sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulannya. PPN 1% dia tanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk daya listrik hingga 2200 volt ampere selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Sementara untuk kelas menengah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Skemanya dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN. Sementara pada Juli hingga Desember 2025, pemerintah menanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah akan berikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja, khususnya industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta rupiah dibebaskan PPH. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Sejak pemerintah mewacanakan kenaikan PPN 12% untuk barang mewah, penolakan dari masyarakat bermunculan. Setelah diumumkan, penolakan semakin masif. Tidak hanya lewat petisi, tapi juga aksi demo yang digelar di depan Istana Kepresidenan. Untuk membahasnya sudah bersama kami bergabung lewat sambungan Zoom, Ibu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. Selamat sore, Bu Dwi. Halo, Bu Dwi. Baik, Bu, ya, itu di mute. Selamat sore, Oke, Mas baik. David. Tadi mungkin di mute ya. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami ekonom dari Selios Nailul Huda. Baik, Ibu Dwi, kenaikan PPN ini dirasa akan semakin menyulitkan hidup masyarakat karena harga berbagai kebutuhan akan naik. Apa yang dilihat oleh DJP, kenapa dinaikannya justru pada saat daya beli masyarakat melemah begitu? Ya, Mas David, mungkin dapat saya sampaikan bahwa kenaikan PPN atau penyelesaian tarif PPN menjadi 12% ini tidak tiba-tiba dilakukan. Dan ini tentu saja sudah dilakukan, katakanlah skema yang pendalaman yang juga dilakukan terhadap rencana kenaikan ini. Dan bisa saya sampaikan bahwa kenaikan ini bukan baru saja gitu ya. Jadi sudah direncanakan atau sudah disahkan bahkan di tahun 2021 lalu ketika Undang-Undang HPP disahkan. Memang pada saat itu kenaikan PPN itu ditetapkan secara bertahap. Yang pertama menjadi 11% itu di bulan April tahun 2022 dan kemudian menjadi 12% itu di tahun 2025 per 1 Januari 2025. Jadi sebetulnya ini adalah proses yang sudah cukup lama dan sudah berdasarkan kajian yang sangat mendalam. Mohon maaf tadi saya ingin sampaikan berdasarkan kajian yang sangat mendalam. Dan berdasarkan pengalaman kenaikan menjadi 11%. Jadi kenaikannya cuma 1% ya. Penyesuaian tarifnya menjadi 12% itu cuma 1%. Itu juga berkaca kepada pengalaman yang lalu itu dampaknya
tidak signifikan baik terhadap inflasi maupun daya beli masyarakat. Nah, ini pada saat itu malah justru bisa meningkatkan ketahanan fiskal setelah terjadinya COVID pandemi 19. Nah, sekarang pun di tahun 2025 nanti itu juga dengan berbagai insentif dan stimulus yang tadi sudah disampaikan oleh Mas David, harapannya itu juga daya beli masyarakat akan tetap terjaga dan kemudian juga inflasi juga akan tetap terkendali. Jadi itu Mas David, jadi intinya bahwa kenaikan PPN ini bukanlah kebijakan yang tiba-tiba diambil oleh pemerintah, tapi ini merupakan keputusan yang memang sudah diambil sejak Undang-Undang HPP disahkan. Baik, tapi bukankah bisa lebih fleksibel begitu? Harapannya dari masyarakat kan kalau kita lihat, kita baca dari tuntutan mereka adalah tidak sekarang walaupun memang sudah ditetapkan sebelumnya dari tahun 2021 supaya karena melihat daya beli masyarakat yang kemudian cenderung menurun bahkan mulai dari Mei 2024 hingga saat ini kalau kita lihat per kuartal secara year on year juga dibanding tahun lalu juga sudah lebih melemah begitu. Ya, itulah makanya kebijakan ini juga dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan keberpihakan kepada masyarakat yang harapannya dapat memperkuat daya beli masyarakat. Mungkin sebagai contohnya ya, kalau misalnya dulu juga ada perluasan bracket yang dikenakan pajak penghasilan dari 50 juta menjadi 60 juta, itu juga adalah merupakan skema untuk memperkuat daya beli. Nah, sekarang juga untuk UMKM bahwa omset yang tidak dikenakan pajak sampai dengan 500 juta setahun itu juga diperpanjang. Kemudian yang 500 juta sampai dengan 4,8 miliar setahun tarifnya juga 0% itu juga diperpanjang. Nah, ini juga sebetulnya adalah bagian dari bagaimana pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat. Kemudian sementara itu pembebasan PPN untuk barang-barang yang katakanlah pokok, barang dan jasa pokok yang memang dibutuhkan masyarakat itu juga tetap dibebaskan. Nah, barang-barang lain yang sifatnya strategis yang memang seharusnya juga dikenakan kenaikan 12% itu seperti terigu, kemudian minyak kita, gula untuk industri itu selisih 1%-nya ditanggung oleh pemerintah atau dibayari oleh pemerintah. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana pemerintah sebetulnya tetap melihat keberpihakan kepada masyarakat sehingga kemudian kenaikan PPN ini tidak begitu dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Ya, tapi ini ekonom dan sejumlah pengamat juga ya menilai pengeluaran masyarakat ini berpotensi kemudian jadi meningkat begitu, Bu. Artinya sementara kenaikan gaji ini tidak seiring walaupun mungkin ada insentif. Ya, kita tahu juga waktu COVID dulu juga memang ada insentif, tapi insentifnya juga lumayan besar di jor-joran. Sementara kalau sekarang ini kan sudah sedikit lebih ditahan begitu. Ya. Tidak, justru insentif yang akan diberikan di tahun 2000. Sorry, bukan ditahan tapi lebih normal begitu ya, lebih normal jumlahnya. Oh ya? Iya, dibandingkan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas David, dibandingkan dengan sebetulnya berapa yang akan kita hasilkan dari kenaikan PPN ini. Kalau kita lihat nih, tadi juga sudah disampaikan ada dukungan untuk rumah tangga akan diberikan beras sejumlah 10 kilo selama 2 bulan. Kemudian akan diberikan juga bantuan bagi yang terkena PHK itu juga kemudahan. Kemudian juga misalnya akan ada PPN, bahkan ada listrik ya untuk PPN itu didiskon 50%. Kemudian juga banyaklah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini kan sebetulnya juga bagian dari bagaimana skema pemerintah itu berpihak kepada rumah tangga maupun individu. Kemudian juga ada untuk stimulus untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Itu tadi saya sampaikan juga ada perpanjangan 0%-nya, 0,5%-nya juga diperpanjang gitu. Intinya adalah Bu Dwi, mohon maaf. Masyarakat Iya, mohon maaf boleh kami potong sebentar ya Bu, karena ini ada breaking news sebentar. Kita akan saksikan, kita akan lihat jeda dulu sejenak. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sindo Sore dan kita masih berbincang-bincang dengan Ibu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. Ya, Bu Dwi, kita sempat dengar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto sempat mengatakan bahwa kebijakan PPN 12% ini bukanlah keinginan pemerintah. Hanya mengikuti
dari undang-undang yang ada. Nah, artinya apakah memang pemerintah maksudnya sebenarnya tidak sepenuhnya ingin menjalankan PPN 12% ini? Iya, Mas David, sebetulnya sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kenaikan PPN ini diputuskan bersama oleh pemerintah dan DPR pada saat Undang-Undang HPP itu disusun dan disahkan tepatnya di tanggal 9 Oktober tahun 2021. Jadi sebetulnya pada saat itu sudah dilakukan pembahasan dan sudah disetujui oleh hampir seluruh fraksi yang ada pada saat itu. Jadi kalau mungkin dapat saya tegaskan bahwa ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR. Diputuskan bahwa kenaikan PPN itu dilakukan secara bertahap menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan 12% paling lambat mulai 1 Januari 2025. Ya. Baik, kalau saya ingin pastikan saja, ini mengkonfirmasi saja ya Bu ya. Jadi yang dikenakan PPN 12% mulai 1 Januari itu rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya begitu ya? Betul ya Bu? Oh, belum, tidak. Pada dasarnya semua barang dan jasa itu dikenakan PPN, ini by rule-nya seperti itu. Tetapi kemudian untuk menjaga daya beli masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, maka tidak semua dikenakan PPN. Misalnya yang dibebaskan itu adalah barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, beras, jagung, minyak, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kemudian juga jasa-jasa tertentu, misalnya jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa pelayanan sosial, jasa kesehatan, jasa asuransi, itu adalah bagian-bagian yang atau jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN. Itu. Nah, kalau tadi ditanyakan untuk yang untuk yang premium begitu, itu seperti apa? Enggak, itu tetap juga masih dalam 11%. Masih dalam pembahasan. Ketentuan terkait. Baik, untuk impor-impor barang makanan dan segala macam yang diimpor yang premium begitu, itu juga bagaimana? Masih dalam pembahasan atau sudah pasti akan dikenakan? Iya. Halo, Bu? Iya, betul. Iya. Masih dalam jadi itu semua masih dalam pembahasan ya? Belum. Iya, jadi ya. Oke, baik. Ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan ini sempat menyangkal soalnya beras premium akan ikut naik dikenakan PPN 12% dan Zulkifli menyebut kemungkinan yang terkena PPN adalah beras khusus. Nah, ini kita ingin tahu seperti apa saja beras khusus ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyangkal beras premium yang dijual bebas di supermarket juga akan ikut dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Dalam konferensi singkat di kantornya pada Rabu siang, Zulkifli memastikan kategori beras premium yang selama ini dijual ke masyarakat tidak akan dikenakan PPN 12%. Zulkifli menyebut beras yang akan dikenakan PPN merupakan beras khusus, namun dirinya tak merinci beras jenis apa yang dimaksud. Zulkifli menegaskan bahwa bahan pangan yang secara umum beredar di masyarakat termasuk beras premium tak akan ikut terdampak PPN. Nggak ada beras, nggak ada. Nggak ada beras khusus maksudnya, bukan premium, enggak, iya. Ya. Udah, terima kasih ya, jelas. Jadi premium, medium enggak ada 12%. Sebelumnya Menko Perekonomian sempat menyebut beras premium masuk dalam daftar barang mewah terkena PPN 12%. Namun kepastian jenis barang pangan yang tetap dikenakan PPN 12% akan dijelaskan lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan yang akan segera diterbitkan. Ya, kita kembali ke Bu Dwi Astuti. Terakhir Bu, ini jadi beras khusus yang seperti apa yang kemudian terkena kenaikan PPN menjadi 12% Ibu? Halo Bu, masih suaranya belum terdengar. Iya, Oke, baik. Ya, tadi sebagaimana disampaikan bahwa kalau disampaikan beras yang pasti sampai saat ini beras itu tidak dikenakan PPN. Kalaupun misalnya sekarang ada beras khusus itu mungkin beras yang bukan terbuat dari bukan dari gabah ya, misalnya siratake gitu. Nah, itu siratake itu kan sebetulnya bukan beras tapi seperti beras ya. Memang saat ini juga dikenakan kalau itu beras yang mungkin ada yang dimaksud oleh Pak Menteri beras khusus gitu ya. Nah ini tapi kalau ini seperti apa itu masih dalam pembahasan, jadi saya belum bisa menyatakan apa-apa terkait hal tersebut. Ya.
Oke, baik. Baik, kalau gitu Ibu Dwi Astuti, Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih. Salam sehat selalu, Bu. Ya, dan sudah bergabung juga bersama kami ekonom dari Selios, Nailul Huda. Selamat sore, Pak Nailul. Halo, Pak Nailul. Ya, terdengar jelas ya. Oke, baik. Halo, Pak Nailul. Halo, Mas David. Terdengar suara saya jelas ya? Jelas. Baik, terima kasih. Anda ikut menandatangani petisi penolakan PPN 12% di change.org? Oke, jadi secara individu kita menolak ya. Saya menolak untuk kenaikan tarif PPN 12%. Dan secara lembaga juga kita sudah menyatakan kita menolak untuk kenaikan tarif PPN 12%. Kita juga sudah ada kajiannya. Memang kita bisa buktikan lah. Tadi Bu Dwi juga menyatakan ada kajiannya. Kita juga sudah ada kajiannya loh. Untuk mengenai dampak dari tarif PPN yang naik jadi 12% itu. Baik, tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Bu Dwi Astuti tadi? Ya, yang pertama seperti ini Mas. Jadi memang pembahasan PPN 12% ini kalau bisa saya sampaikan ya, Pak Erlangga ketika ngomong ini bukan temuan pemerintah, gitu kan. Ini memang sungguh bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Di mana pemerintah lah yang memang bertanggung jawab secara khusus mengajukan itu kepada DPR sehingga terbentuklah Undang-Undang HPP. Nah, ini bukan kalau pemerintah menyangkal ini bukan kewenangan pemerintah, itu jelas bohong. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat sebenarnya di Undang-Undang HPP pun itu ada satu pasal sebenarnya yang memberikan kewenangan lebih untuk pemerintah dengan melalui peraturan pemerintah untuk menetapkan tarif PPN itu ada di rentang 5% hingga 15%. Artinya adalah ini yang menjadi pesan kita. Ada peluang bagi pemerintah untuk membatalkan tarif PPN 12%. Justru kita juga mendorong bahwa kita bisa melakukan hal yang sama dengan Vietnam, yaitu menurunkan tarif PPN. Nah ini yang tadi saya rasa Bu Dwi juga mungkin entah nggak tahu gitu atau entah belum baca ataupun ya acuh aja terhadap pasal ini. Oke, tadi Bu Dwi itu kan mengatakan bahwa sudah disiapkan insentif oleh pemerintah, baik itu listriknya, terus kemudian ada barang dan jasa yang tidak naik, seperti yang juga sudah tadi dijelaskan atau kita sudah tahu lah belakangan ini. Jadi sebenarnya kalau dari Selios sendiri melihat, apa sih jadi yang menjadi ancaman dari kenaikan PPN 12% ini? Sama seperti ini Mas, kita tahu lah bahwa ada insentif dan sebagainya. Tapi insentif tersebut juga bisa kita bilang merupakan jangka pendek. Diskon tarif listrik hanya 2 bulan, kemudian ada beberapa yang memang diperpanjangnya hanya 1 tahun gitu kan. Untuk UMKM yang sudah menggunakan untuk PPh final ya 0,5% diperpanjang 1 tahun lagi. Tahun depannya mereka kembali ke tarif PPh normal. Nah, ini kan kebijakan stimulus yang sifatnya adalah temporer. Sedangkan kenaikan PPN itu sifatnya jangka panjang. Kita nggak tahu nih, pemerintah ini punya niat nggak untuk menurunkan tarif PPN gitu kan. Nah, jadi saya bilang insentif yang diberikan pemerintah itu tidak akan signifikan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, sifatnya sementara ya? Kemudian kalau yang sifatnya sementara. Nah, yang kedua adalah kita tahu kebijakan ini adalah kebijakan fiskal kontraktif. Artinya adalah kebijakan yang mengambil uang masyarakat lebih banyak. Nah, ketika mengambil uang masyarakat lebih banyak, artinya pendapatan disposable masyarakat itu jauh lebih berkurang. Nah, ketika jauh lebih berkurang, artinya adalah ini bisa menurunkan daya beli masyarakat, menurunkan konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya ini berimpact kepada perekonomian, PDB, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya yang saya rasa ini akan terjadi gitu. Kita hitung untuk inflasi sendiri bisa angka di 4,1%. Dan kemudian kalau tadi disampaikan Bu Dwi tidak ada berimpact kepada inflasi,
tidak berimpact kepada perekonomian, itu bullshit gitu. Karena apa? Karena kita lihat sebenarnya kenaikan tarif PPN 10% itu menurunkan atau melambatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari 5,1% di tahun 2018 turun menjadi 4,8% di tahun 2023. Pada saat itu tarif dinaikkan dari 10 ke 11%. Artinya ini mengakibatkan dampak yang negatif. Gitu. Nah inilah yang kita lihat dan kita ukur dampak negatifnya terhadap ekonomi yang memang bisa kita bilang akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk kelas menengah kita. Oke, nah sekarang untuk kelas menengah, kalau secara apa namanya, pada pengaplikasiannya nanti itu dampak yang secara langsung kepada daya beli masyarakat khususnya yang kelas menengah itu seperti apa sih gambarannya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ada kenaikan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh kelas menengah ini sekitar 350.000 per bulannya. Dari mana itu angka itu? Itu adalah angkanya dari pengeluaran per bulan dengan tarif PPN 11% dan kita ukur dengan tarif PPN 12%. Kita hitung selisihnya ada 350, artinya ada tambahan pengeluaran sekitar 350.000 per bulannya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan itu cukup berat gitu kan. Ada tambahan 350.000 yang artinya ada tambahan sekitar 4,3 juta, 4,2 sampai 4,3 juta untuk 1 tahunnya dari tarif PPN ini. Nah itu dari sisi kelas menengah. Sisi rentan miskin itu meningkat 150.000 per bulannya. Nah ini artinya apa? Artinya memang ini berdampak signifikan kepada masyarakat dengan golongan rentan miskin dan kelompok menengah. Mungkin bagi orang-orang kaya tidak masalah, tapi kita kan nggak berpikir seperti itu. Kita pasti berpikirnya bagaimana nih nasib dari rentan miskin dan kelompok menengah ini yang memang pasti akan mendapatkan impact negatif yang cukup besar dari adanya tarif kenaikan PPN jadi 12%. Untuk yang kelas menengah kan sekitar 350.000 kalau dari hitungan Anda ya. Kalau untuk yang masyarakat kecil atau di bawah itu lagi ya, itu seberapa besar dampaknya? Mungkin dalam angka. Oke, kalau kelompok miskin itu bisa menaikkan pengeluaran mereka yang harus dipenuhi sekitar 100.000 per bulannya atau 1,2 per tahun. Untuk rentan miskin itu 150.000 per bulannya. Nah, kenaikan 100.000 bagi kelompok miskin ini kan susah. Bagi kelompok rentan miskin itu susah gitu kan. Nah ini yang tidak kita lihat sebenarnya. Oke lah pemerintah memberikan beras dan sebagainya. Tapi apakah itu signifikan dan berlangsung lama gitu? Karena ini efeknya stimulus itu temporer, sedangkan PPN 12% ini kenaikannya panjang gitu. Dan kita berharap sebenarnya pemerintah punya kesempatan untuk bisa membatalkan kebijakan ini, tapi tidak digunakan. Makanya ini yang kita sayangkan dari pemerintah ternyata tutup telinga terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Masyarakat ramai-ramai menolak tarif PPN 12%. Tadi juga ada demo di istana dan sebagainya untuk ramai-ramai menolak hal tersebut, yang pada akhirnya tidak didengarkan gitu. Dan inilah yang kita sayangkan. Memang Prabowo ini 100 hari pertama ini harus bisa menjaga ekspektasi gitu. Ketika dia sudah tutup mata, tutup telinga terhadap apa yang terjadi hari ini, tentu ini akan hal yang sama ketika kita protes apa yang terjadi kelak nanti. Ini yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Oke, baik. Seharusnya dinaikannya kapan kalau menurut Anda? Kalau bukan sekarang? Ya, kita melihat dari kondisinya ya, dari kondisi yang dibutuhkan, karena ada fleksibilitas itu. Apakah ini dinaikkan di tahun 2025 atau tahun 2026? Tentu kita harus melihat dari kondisi masyarakat ya, dan juga strategi dari pemerintah. Kondisi masyarakat kita sekarang sudah tertekan dari banyak hal. Ada kenaikan beras yang sangat tinggi, minyak juga naiknya juga cukup tinggi dari 28.000 per 2 kilo, itu dalam 2 tahun menjadi 38 per 2 kilo, itu sangat tinggi sekali. Ini ditambah lagi ada PPN gitu, PPN yang akan naik dari 11 ke 12%. Artinya ini masyarakat sudah dipukul lagi gitu daya belinya. Nah ini yang tidak harus jadi perhatian dari pemerintah. Kalau untuk menaikkan tarif PPN atau menaikkan tarif-tarif lainnya, harus ada kondisi existing yang harus dilihat oleh pemerintah apakah
memang ini bisa dinaikkan gitu. Nah ini yang harus dilihat sebenarnya. Yang harus diperhatikan baik-baik ya. Ya, benar. Oleh pemerintah baik, dan kita juga perlu tahu ekonomi outlook di tahun 2025 juga seperti apa ke depannya. Kita kan juga masih ada uncertainty di sana. Baik, terima kasih Mas Nailul Huda sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait usul rakyat yang tidak punya rumah masuk kategori miskin. Ara juga mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor bisa dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mewacanakan penduduk miskin yang belum memiliki rumah untuk dimasukkan dalam kategori masyarakat miskin. Marwarar mengaku usulan tersebut tercetus saat dirinya bertemu dengan perwakilan Bank Dunia. Menurut Ara, berdasarkan indikator Bank Dunia, warga yang kekurangan kalori harian sudah dianggap masuk kategori masyarakat miskin. Bercermin dari indikator tersebut, Ara menilai sudah sepantasnya masyarakat yang belum memiliki rumah masuk dalam kategori masyarakat miskin. Selain itu, Ara juga mengusulkan agar tanah hasil sitaan koruptor bisa dijual murah kepada masyarakat yang kurang mampu. Usulan tersebut bahkan sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan World Bank, kalau World Bank itu ya sekian ribu kalori aja orang udah nggak miskin lagi Pak Mendagri. Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah yang pertama masuk kategori miskin. Bagaimana dia dianggap sudah tidak miskin sementara dia belum punya rumah? Jadi ini adalah kebijakan Bapak Mendagri, Bapak Menteri PU yang sangat pro rakyat. Karena rakyat kecil merasa sangat terbantu. Ya, Kementerian Dalam Negeri mencatat hingga saat ini mayoritas badan usaha milik daerah atau BUMD masih merugi. Kementerian menduga banyak BUMD yang dimanfaatkan oleh pejabat daerah untuk kepentingan pribadi. Kementerian Dalam Negeri mencatat hingga saat ini mayoritas badan usaha milik daerah atau BUMD masih merugi. Dari 1057 BUMD di seluruh wilayah Indonesia, hampir separuh dari jumlah tersebut tidak menghasilkan keuntungan sehingga berdampak pada pendapatan asli daerah yang tidak maksimal. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kerugian yang dialami BUMD tidak terlepas dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah yang mempekerjakan dan menitipkan keluarga atau kerabat mereka di posisi strategis. Bahkan Tito menduga banyak BUMD yang dimanfaatkan oleh pejabat daerah untuk kepentingan pribadi. Ini jumlah BUMD kita lah 1057 BUMD, badan usaha milik daerah. Hampir separuhnya bleeding, hampir separuhnya. Kenapa? Naruh orang, keluarga, saudara, teman di situ yang nggak capable. Yang kedua, mohon maaf, mungkin dipakai, ini ada teman-teman KPK nanti, dipakai untuk hal-hal tertentu. Saya pahamlah modus-modus operandinya. Nah, akibatnya nggak dikelola profesional, akhirnya rugi. Sebagai langkah tindak lanjut, Tito mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang meminta pemerintah daerah untuk menutup BUMD yang terus merugi dan tidak dapat diselamatkan. Tito menegaskan BUMD yang terus beroperasi tanpa menghasilkan keuntungan hanya akan membebani daerah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Desember 2024 memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 6%. Bank Indonesia menyatakan keputusan tersebut konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Desember 2024 memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan di level 6%.
Selain BI Rate, Bank Sentral juga menetapkan suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan keputusan menahan suku bunga acuan konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Kedepan Bank Indonesia akan terus mempertahankan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi serta dinamika kondisi yang berkembang dalam mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut. Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan sebesar 6%, dinilai pengamat ekonomi terlalu cari aman sehingga dapat melewatkan momentum transisi ekonomi yang sedang dibangun pemerintahan Prabowo Gibran. Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan di level 6% pada akhir tahun ini. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah situasi global yang diperkirakan penuh ketidakpastian saat ini. Namun Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan bahwa BI harus mulai mengutamakan respon terhadap tantangan ekonomi domestik. Apalagi saat ini daya beli masyarakat kelas menengah masih tertahan sehingga harus ada dorongan agar dapat bergairah kembali. Dengan nilai tukar dan inflasi yang masih aman, Bank Indonesia seharusnya dapat kembali menurunkan suku bunga acuannya. Sebelumnya rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 6% demi memastikan nilai tukar tetap stabil. Selain itu BI menilai bauran kebijakan masih cukup memadai dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Nah, jadi itu memang bisa mempengaruhi negara-negara emerging markets dan juga capital outflow bisa berubah arahnya begitu ya, dan ada tekanan terhadap rupiah. Tapi itu kan sebetulnya belum terlalu kentara pada saat sekarang ya, jadi paling di tahun depan. Jadi semestinya kalau dari harapan saya sebetulnya ruang untuk turun itu semestinya ada, apalagi kalau untuk merespon dari kondisi dikonsumsi pada saat sekarang di domestik. Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Aan Suhanan mengatakan ada 3 klaster yang akan menjadi fokus pengamanan pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Aan menegaskan klaster pertama adalah jalan tol karena masih ada beberapa titik krusial yang menjadi titik kemacetan dan juga titik rawan kecelakaan. Klaster kedua, Korlantas Polri fokus pada jalur penyeberangan dan telah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengelola arus lalu lintas. Dan klaster ketiga fokus pada pengamanan di jalur arteri dan wisata. Kita melakukan survei ke jalan, ya, baik itu di jalan tol, jalan arteri, jalur yang akan menuju ke wisata, dari penyeberangan, mulai Bakahuni, Merak, sampai dengan Ketapang Gilimanuk, itu sudah kita survei semua. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah laksanakan dan mendapatkan beberapa potensi, ya, potensi kerawanan lalu lintas, baik itu kecelakaan, ya, lalu lintas maupun kemacetan atau perlambatan di ruas-ruas jalan tersebut. Sehingga kita mengklaster, ya,
mengklaster, ada 3 klaster yang menjadi perhatian kita di bidang Kamseltib Carlantas ini. Yang pertama tadi di jalan tol, ini masih juga karena masih favorit masyarakat yang akan pulang kampung, mudik, mau wisata, itu melalui jalan tol. Ya. Sehingga kita sudah memetakan tempat-tempat rawan kecelakaan, kemudian tempat-tempat rawan kemacetan. Kemudian di jalur arteri, baik itu Pantura, kemudian jalur tengah, selatan, itu sudah kita survei ya. Ada beberapa potensi yang akan menjadi trouble spot atau rawan kemacetan, rawan kecelakaan. Kita sudah inventarisir ya, sehingga kita sudah ada strategi-strategi yang akan kita lakukan di situ. Jalur wisata juga demikian ya, sama, karena survei dari Kementerian Perhubungan 45% lebih itu akan melakukan perjalanan wisata ya. Jadi kita antisipasi, kita petakan potensi-potensi kerawanan di akses jalur wisata. Yang terakhir penyeberangan ya, ini juga salah satu titik krusial yang mendapat. Saksikan perbincangan eksklusif one-on-one seputar pengamanan libur Nataru bersama Irjen Polisi Aan Suhanan, Kakor Lantas Polri, hanya di Sindo News TV pada Jumat malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi lanjutnya pemirsa. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten membuka posko terpadu jelang Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang diperkirakan meningkat 6% dibandingkan hari biasa. Memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menggelar apel pasukan bersamaan dengan pembukaan posko terpadu. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang diperkirakan meningkat 6% dibanding hari biasa atau 185.000 pergerakan penumpang. Begitu pula dengan peningkatan 1.000 pergerakan pesawat. Jumlah slot penerbangan juga ditambah sebanyak 658 extra flight. Memang salah satunya posko gitu. Jadi kita persiapkan posko terpadu di Terminal 1B. Kemudian posko ini dapat digunakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sini. Di dalam posko lengkap dengan seluruh kebutuhan monitoring ya, dari mulai CCTV di seluruh terminal, kemudian juga database pergerakan pesawat, penumpang dan lain-lain, termasuk juga fasilitas Zoom jika ada panggilan atau rapat yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Pengelola juga menyediakan 6.203 personil, baik internal maupun eksternal, termasuk TNI, Polri, Customs, Imigrasi, Karantina, hingga petugas kesehatan. Fasilitas bandara juga ditingkatkan, mulai dari akses jalan raya hingga fasilitas di terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, jelang masa libur Natal dan Tahun Baru, kondisi di Stasiun Pasar Senen terpantau mulai ramai oleh para penumpang. Lebih dari 300.000 tiket telah terjual untuk tujuan berbagai kota di Pulau Jawa. Jelang masa libur Natal dan Tahun Baru, kondisi di Stasiun Pasar Senen terpantau mulai ramai oleh para penumpang. Lebih dari 300.000 tiket telah terjual untuk tujuan berbagai pulau di Pulau Jawa. Total sebanyak 320.000 tiket telah ludes terjual untuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru. PT KAI Daop 1 juga telah menyiapkan 75 perjalanan kereta api perharinya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Para penumpang yang memilih untuk berpergian lebih awal umumnya lebih menghabiskan waktu lebih lama bersama keluarga sekaligus berlibur di masa libur anak sekolah. Adapun beberapa destinasi favorit dari para penumpang adalah Semarang, Malang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara para penumpang kereta luar kota banyak memilih berangkat di pagi hari. Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah jelang melawan Filipina dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024. Para pemain timnas mengaku bersyukur karena jeda yang cukup panjang jelang pertandingan. Jelang melakoni laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024 kontra Filipina, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Sriwedari, Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam sesi kali ini, para pemain timnas menjalani latihan ringan lantaran baru mendarat pada Rabu pagi. Ini merupakan latihan perdana timnas jelang laga penentuan skuad Garuda menuju babak semifinal ASEAN Cup. Salah satu pemain timnas, Ahmad Maulana, mengaku bersyukur karena jeda istirahat yang cukup panjang. Walaupun agak lelah sedikit ya, banyak pemain lelah kan karena perjalanan cukup jauh juga. Ya, tapi masih bilang sangat baik. Menu latihan hari ini apa? Yang main pertama kemarin yang starting tadi cuma
recovery doang, sisanya kayak agak berat dikit sih. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam lanjutan grup B Asian Cup 2024 Sabtu 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.